Selamat sore kakak-kakak relawan. Selamat berkuda lagi dalam acara live kita pada sore hari ini menjelang malam. Mohon maaf sekali kalau agak sedikit molor orang live karena ada sesuatu dan lain hal, makanya kita baru mulai saat ini. Oke, seperti biasanya program Baca dengan Dinding ini merupakan program mingguan yang dibuat khusus untuk setiap relawan untuk bisa menceritakan pengalamannya terkait dengan keterlibatannya di komunitas Dinding Manado, kelas mengajar, sama kayak tadi itu juga semuanya gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai sama relawan. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Sambil menunggu yang akan join sama-sama dengan kita ya, atau mau bercerita kita. Kita undang Jo yang somo buat apa kita karena mungkin kita sendiri. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kak, kita bersuara jelas nggak? Suara agak kecil Pak, atau? Oh gitu, agak kecil. Sudah. Sudah. Mantap. Oke, berarti mesti kasih dekat di mulut sih. Oh, Iya. Oke deh, teman-teman yang sudah join live, kita sudah kedatangan tamu bercerita yang kita tahu itu ada relawan, tidak mungkin bukan relawan dong. Harus relawan. Jadi bintang tamu kita tuh harus relawan Dinding Manado. Walaupun itu cuma sekali, 2 kali, 3 kali, sudah banyak pun tetap kita sebut relawan kayak gitu. Oke. Kita sudah kedatangan Kak Priscilia. Halo Kak. Halo, Kak Victor. Kak Priscilia. Oke, Kak Priscilia itu nama lengkapnya Kak Priscilia Kopalit. Kopalit. Ya, benar ya? Iya, benar betul. Ada gelarnya di belakang mungkin? Belum, sedikit lagi Belum. tahun depan mungkin kalau Tuhan berkenan. Amin. Oke deh. Kak Priscilia biasa dipanggil Kak Pris. Betul. Ya, betul. Pris. Iya. Kenapa dipanggil Pris? Nggak gila gitu. Nggak tahu juga, sudah biasa dipanggil Pris. Cuman Pris. Ya, oke. Tadi nanti kita sambil ngobrol kita panggil Kak Pris aja ya supaya lebih gampang. Oke, Kak Pris gimana kabar nih untuk membuka obrolan kita? Gimana kabarnya seminggu belakangan ini? Atau sehari ini tuh apa kabarnya gitu? Sehat-sehat kah atau gimana? Puji Tuhan, baik, sehat, kuat, masih dalam lindungan Tuhan sampai detik ini. Oke, walaupun di tengah-tengah kesibukan yang padat ya. Oke deh, mungkin untuk mengawalinya kita pengen tahu dulu aktivitas kali ya. Aktivitas Kapris apa aja? Tadi kan sudah sedikit disinggung itu. Sedikit lagi wisuda gitu. Atau tahun depan akan sudah berarti ini apa aktivitasnya kuliah? Nah, selain kuliah ada aktivitas apa lagi sih Kak? Cuman kuliah sih, tapi ada organisasi-organisasi, ada GMKI, ada GAMKI yang sekarang sementara dijalankan. Itu 2 sih yang lain aktivitas di luar yang kuliah. Itu sih. Sama GMKI. Iya. 2 tapi lumayan ya Kak. 2 tambah aktivitas kuliah itu lumayan sih gitu. Gimana tuh Kak cara untuk membagi waktu gitu? Cara untuk membagi waktu antara aktivitas kuliah sama aktivitas di organisasi mungkin. Ini
kan sudah 2 double ya. Jadi gimana sih cara bagi waktunya gitu? Sebenarnya kan kalau masalah kuliah kan karena sudah di akhir-akhir semester, jadi mata kuliah juga sudah tidak sebanyak waktu semester 1, 2, 3. Jadi kegiatan di kampus kemudian berkurang, tinggal ada 1, 2, 3 MK yang masuk. Jadi masih bisa menyeimbangkan dengan organisasi-organisasi. Begitu juga dengan organisasi kayak GMKI, GAMKI, kan tidak setiap minggu ada kegiatan. 2 minggu sekali baru ada kegiatan, ada ibadah atau ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Begitu sih. Oke, berarti kalau kalau sedikit mau tahu nih, pertama kali ikut join kegiatan-kegiatan organisasi itu dari semester berapa kira-kira? Apa dari awal Kalau kuliah atau pertengahan kuliah atau sudah mau akhir-akhir? kalau GMKI sendiri, kalau tidak salah ingat, waktu itu di tengah-tengah semester 2021, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ikut GMKI, kalau GAMKI nanti baru-baru ini. Kalau GAMKI. Oke, kita masuk ke dinding aja ya. Nah, apa mungkin untuk pertanyaan pembuka, Kak Pris ini tahu dinding dari mana? Itu dulu pengen tahu sih, apakah tahu sendiri, dikasih tahu teman, atau dikasih tahu komunitas, atau dikasih tahu organisasi, atau gimana awalnya gitu? Nah, kalau berbicara tentang dinding, sebenarnya kalau orang-orang Manado, siapa sih yang nggak tahu dinding kan? Dinding kan sudah sangat Banyak sih. terkenal di Manado. Terus kalau dinding, waktu itu Gamki pernah, kalau kalau tidak salah ingat, Gamki pernah bekerja sama dengan dinding waktu itu. Jadi kan posting di media sosial Gamki, tapi juga ada beberapa teman-teman yang mungkin pernah menjadi relawan di dinding, terus mereka posting di media sosial mereka. Nah, di situ lihat kenal dinding. Terus kalau tidak salah ingat, waktu tahun lalu kita sendiri pernah buka Instagram dinding karena penasaran kan sebenarnya dinding ini apa sih dinding. Jadi buka cek-cek, oh ternyata ini rela apa untuk anak-anak, mengajar kepada anak-anak kan yang uh, fungsi tugas fungsi utama dinding sendiri. Berarti Kak Pris sendiri itu baru baru pertama kali ya ikut kelas manajer Iya, iya yang baru pertama kemarin, kali ya. 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Oke, jadi GMKI teman, Komisariat iya Eliezer. benar. Jadi teman-teman, sedikit cerita, Kak Pris ini ikut pertama kali bersama teman-teman dari GMKI gitu ya. Jadi biasanya relawan kita tuh ada datang mandiri secara individu, ada juga per kelompok atau organisasi atau ormawa atau apapun organisasinya itu biasa mereka hubungi kita untuk datang. Nah, jadi teman-teman yang mau gabung secara individu ataupun organisasi silahkan gitu, kita nggak membatasi sebenarnya. Jadi yang terpenting itu hubungi kita. Nah, itu sedikit-sedikit penjelasannya. Nah, jadi Kak Pris itu kemarin gabung itu dari GMKI ya, kegiatan GMKI. GMKI Nah, sedikit sih Komisariat Eliezer. kita sedikit mau cari tahu apa sih GMKI gitu. Dan sejarah pembentukan GMKI itu yang disulut ya. Itu Oh ya, seperti apa? Penasaran. khusus GMKI Manado. Khusus GMKI Manado, Kak. Iya, Kalau iya. sebenarnya kalau berbicara tentang sejarah GMKI Manado, sampai saat ini juga masih belum ada kepastian kalau kapan atau berdirinya GMKI Manado. Tapi kalau GMKI secara umum GMKI dari tanggal 9 Februari tahun 1950 itu GMKI berdiri. Tapi kalau misalnya GMKI Manado sendiri memang kalau sampai saat ini belum ada kepastian untuk kapan dia berdiri. Saya juga sendiri memang belum pernah mendengar secara pasti kapan GMKI yang di Manado itu terbentuk atau ya berdiri.
kalau nggak salah sudah bertahun-tahun, karena Iya, zaman kita kuliah itu iya, kayaknya iya sudah betul. ada. Iya. Zaman kita kuliah beberapa tahun lalu itu kayaknya sudah ada sih game kayak gitu. Sedikit sih Kak, untuk program-programnya yang GMKI Manado itu apa-apa saja yang kira-kira ada, dan hubungannya sampai kemarin datang kan teman-teman GMKI itu dalam Iya, program iya. apa gitu. Nah, sedikit cerita. Jadi kalau di GMKI itu ada 3 medan pelayanan, yaitu kepada gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Nah, jadi kegiatan kita yang kemarin itu termasuk dalam kegiatan aksi dan pelayanan. Kalau di komisariat ada bidang aksi dan pelayanan. Nah, itu kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita di situ mengajar kepada anak-anak, itu termasuk dalam kegiatan itu, bidang aksi dan pelayanan sesuai dengan 3 medan pelayanan GMKI, yaitu kepada gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nah, dalam hal ini yang waktu di dinding itu kita khusus kepada masyarakat, begitu Kak. Jadi memang ini kali kedua ya, seperti yang Kak Pris bilang, itu ini kali kedua teman-teman dari GMKI itu untuk melibatkan diri dalam kegiatan dinding kelas mengajar, terutama kalau salah 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu deh, lupa gitu. Pokoknya sebelumnya pernah, terus diadakan lagi tuh beberapa minggu lalu atau tahun ini, kayak gitu. Nah, ini pengen tanya nih pengalaman Kak Pris gitu. Kak Pris kan pasti ketika ikut kelas itu pasti kan dibagi sama adik-adik gitu ya. Oke itu ya. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya sih. Pertama kali dikasih adik dan respon adiknya itu seperti apa gitu. Pertama kali dikasih adik. Nah, pengen tahu sih. Kalau berbicara respon, kan ada banyak yang mereka itu kan ada beberapa yang itu kan bagi kelas kan waktu itu. Nah, kalau yang di kelas yang waktu itu yang saya ajarkan, mereka sih penerimaan sangat baik, sangat baik. Terus mereka juga sangat excited, sangat menunggu-nunggu untuk kami melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi kami juga sendiri tentunya sangat senang karena respon mereka yang sangat baik pada waktu itu. Begitu sih Kak. Oke, jadi kalau mau bilang tidak ada kendala yang berarti ya. Atau ada kendala, ada rasa malu-malu atau rasa sungkan gitu adik-adiknya? Enggak sih Kak, mereka tuh kayak apa ya, kayak udah pernah ketemu kita, jadi biasa-biasa. Jadi kita juga menerima mereka biasa-biasa. Senang, sama-sama excited, kayak udah pernah ketemu sebelumnya. Padahal baru pertama kali ketemu. Ya, serasa kayak sudah kenal lama ya sama adik-adik. Dan iya, sebenarnya sih gitu sih. Karena mereka memang terbiasa sama relawan baru atau orang baru yang mereka kenal ketika dampingi. Jadi kayaknya sih apa ya? Bukan hal yang baru kalau mau bilang untuk mereka. Ya, benar. Bukan hal yang baru. Nah, itu soal respon adik-adik. Nah, kita lebih mendalam lagi soal apa ya? Bimbingan belajar nih. Karena kan di kelas mengajar itu setiap relawan itu akan membantu atau mendampingi adik-adik belajar gitu, ya kan? Nah, pengen tahu nih waktu Kak Pris dampingi adik, kira-kira itu waktu itu udah dampingi berapa adik? Cuma satu kah atau ada beberapa? Ada beberapa, kalau nggak salah ada 10 kalau nggak salah. Satu nah, ya. 10 orang ya. Dari 10 orang itu kira-kira gimana sih cara Kak Pris untuk mendirect mereka gitu? Maksudnya cara mendampingi adik-adik, karena kan bisa beda ya kayak kita mendampingi anak-anak yang di kelas formal dengan anak-anak di informal gitu. Nah, dari pengalaman Kak Pris kemarin tuh gimana caranya Kak Pris mendampingi adik-adik di awal-awal kelas mengajar gitu? Sebenarnya kalau mendampingi kan karena ada dari teman-teman lain juga, jadi walaupun mereka lumayan banyak pada waktu itu, jadi kan karena ada bantuan dari teman-teman lain, jadi misalnya kita sendiri handle 2, teman-teman yang lain handle yang lain, begitu. Dan anak-anak sendiri kan namanya juga anak-anak, pasti mereka mesti suka main-main, mesti kesana kemari, tapi ketika kita mengarahkan ini belajar dulu,
isi dulu ini soal-soal yang sudah dibuat. Nah, mereka itu fokus malahan apa namanya? Mereka lucu-lucuan. Kak Kak jawabin dong yang ini. Tapi ya jawab lah. Tadi kan sudah dijelasin ini. Tapi itu karena dibantu sama teman-teman yang lain. Jadi untuk menghandle mereka bersepuluh itu nggak terlalu rumit yang seperti dibayangkan. Begitu Kak. Berarti memang nggak rumit seperti yang dibayangkan sebelumnya. Oke, kira-kira kalau kita mau kasih presentasi nih, skala 1 sampai 10. Waktu kemarin mereka dapat materi, kira-kira kalau mau dilihat skala 1 sampai 10, daya tangkap mereka tuh di angka berapa gitu kemarin? Kalau melihat dari 10 orang yang diajarkan waktu itu, rating 9 sih Kak, karena memang kan yang periksa jawaban-jawaban mereka pada waktu itu kan saya. Nah kemudian memang banyak yang nilai mereka 100, bener semua yang mereka jawab. Nah kemudian berarti mereka bukan cuma bermain-bermain, tapi mereka benar-benar belajar waktu itu. Begitu sih Kak. Jadi kalau ditanya rate 9, karena pasti masih ada yang bermain-bermain, ada yang nilai 100, tapi ada juga yang kurang dari itu. Tapi sebagian besar 100. Oke, berarti kalau kita bisa nilai itu, kemarin tuh mereka bisa nangkap materi itu skalanya 9/10 gitu, 9 dari 10 gitu. Keren sih. Dan jarang sih kalau dapat penilaian dari kakak lawan 9/10. Ada yang bahkan bilang 6, ada yang bilang 7 gitu. Tapi kalau dari Kapris 9 itu kayak kemarin sudah sukses di teman-teman dari game KAI itu kasih bimbingan juga. Nah, kira-kira ada pengalaman unik gak Kak? Ada sesuatu yang baru ketika dampingi adik-adik enggak? Apakah mungkin di saat dampingi orang minta sesuatu yang di luar pengetahuan orang, atau ada hal-hal unik yang orang lakukan, kira-kira ada nggak gitu? Sebenarnya kalau berbicara hal-hal unik pada anak-anak tentu sangat banyak pada waktu itu. Tapi lebih ke ini sih, kayak kalau orang Manado bilang baku-baku gara, cuma baku-baku tereng. Ada yang so gemes sekali, cuma main-main HP begitu dang. Tapi itu kan anak-anak tuh, nggak apa-apa dang. Kalau orang sendiri. Tapi kalau hal-hal unik yang mereka buat waktu itu, enggak. Paling cuma itu, masih suka bermain-bermain. Kan kemarin kita baru habis 17-an. Jadi teman-teman selamat merayakan 17-an hari kemerdekaan kita, hari lahirnya hari merdeka gitu. Oke. Nah, kita bahas sedikit tentang pendidikan gitu. Menurut Kapris, kan Kapris sekarang lagi menikmati pendidikan gitu di skala universitas. Sudah melewati fase SD, SMP, dan SMA. Kira-kira singkat saja gitu, hal-hal apa dalam dunia pendidikan yang harus dipertahankan, dan hal-hal apa di dunia pendidikan sekarang yang harus dibenahi, yang menurut Kapris harus dibenahi. Kira-kira seperti apa pandangannya? Nah, kalau misalnya berbicara tentang pendidikan, kata dasar pendidikan itu kan didik. Nah, kalau menurut kita sendiri, kalau pendidikan itu sebenarnya kalau pendidikan yang paling penting untuk di zaman ini adalah pendidikan karakter. Karena kalau misalnya pengetahuan, misalnya kalau pendidikan akademik yang begitu-begitu kan bisa dapat di mana-mana. Tapi kalau misalnya pendidikan karakter itu kan memang agak susah. Nah, itu yang menurut kita kalau di zaman ini yang harus dibenahi dari pendidikan adalah yang memfokuskan kepada pendidikan karakter. Jangan kita dituntut selalu nilai. Tapi karakter kita tidak diasah begitu dan sama seperti yang waktu kita
mengajar di dinding nado, anak-anak yang di bawah naungan dinding nado, sebenarnya sedikit ingin memberikan sedikit saran kepada teman-teman pengurus dinding nado juga, ketika anak-anak di bawah dinding nado itu bagaimana kalau mereka juga difokuskan atau lebih sering diperhatikan pendidikan karakter. Bukan bilang mereka itu nakal atau apa itu, tapi memang anak-anak pada umumnya kan kalau masih umur-umur itu masih suka. Ya Kak, silakan. Kak, ada kedengaran satu suara? Dapat. Suara dapat dengar jelas Kak? Oke. Dengar Kak? Ada. Aman. Jadi kalau bertanya tentang apa yang harus dibenahi dari pendidikan itu sendiri, ya menurut kita itu ketika pendidikan itu yang seharusnya lebih menekankan atau lebih memperhatikan pentingnya pendidikan karakter, bukan tentang nilai atau nilai, karena kita memang selalu dituntut untuk nilai. Kalau misalnya di kuliah IPK mesti begini, itu baru jago, baru hebat. Padahal kan karakter itu sangat penting, apalagi di dunia pendidikan. Begitu sih Kak. Ya sih. Nah, saya kita juga setuju sih Kak gitu. Jadi kalau di dunia pekerjaan itu attitude itu sangat penting. Bahkan kalau kita di dunia pekerjaan itu yang paling kita jaga sebenarnya itu adalah nama baik. Nama baik bisa terjaga adalah lewat tingkah laku kita yang benar gitu. Kayak misalnya kita sopan santun. Iya benar. Sopan santun juga sekali aja kita membuat orang tidak percaya, bahkan akan selamanya orang itu nggak percaya ke kita. Makanya setuju sih kalau memang kita harus betul-betul fokuskan ke karakter kepada pribadi gitu anak-anak, benar. Karena teori tanpa praktek juga akan sia-sia, dan tanpa dilengkapi pendidikan karakter perilaku juga tidak lengkap. Iya sih. Dan itu memang juga dirasakan sih di awal-awal kita perintisan dinding nado. Pembekalan karakter itu yang sangat menjadi menjadi PR besar sebenarnya kita di sana gitu, di pasar waktu awal-awal. Bukan soal pendidikan mata pelajaran dasar, bukan, tapi ke arah gimana merubah perilaku anak-anak ini yang awalnya brutal atau liar ke anak-anak yang bisa diatur sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai norma yang ada gitu. Dan itu memang masih kita kejar sampai sekarang sih gitu. Karena kan kita tahu bahwa ya dinding nado hanya ada setiap Sabtu. Sedang mereka di pasar itu Senin sampai Jumat, dari Minggu sampai Jumat. Jadi kita cuma ada Sabtu, jadi lebih banyak faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi orang sih. Dan memang benar sih, pendidikan karakter itu penting gitu. Apalagi kalau kita ingat sih soal beberapa peristiwa kemarin, soal ada anak dibully oleh temannya sampai dia bakar sekolah gitu. Kalau nggak salah beberapa bulan lalu itu kasusnya. Terus ada yang terbaru itu ada pembulian siswa oleh guru, wakil kepala sekolah, kalau nggak salah beberapa hari lalu terjadi. Dan memang kayak rasanya kita krisis perilaku sih. Nah, terus malahan itu yang dilakukan oleh anak-anak yang bisa dibilang pintar. Benar. Pintar secara akademik, tapi itu karena kurangnya pendidikan karakter, sampai mereka boleh melakukan hal-hal yang kadang kita pun sebagai orang dewasa di saat ini nggak bisa masuk di akal kan, yang mereka buat itu untuk anak-anak umur mereka begitu. Nah, gitu. Setuju sih. Ini juga mungkin selaras ya, kemarin kita sempat lagi-lagi sih kemarin kita sempat dengar pidatonya Presiden kita Jokowi di gedung gedung DPRD gitu. Banyak potongan videonya di TikTok itu soal
dia menerima kalau dihina dan dicaci maki segala macam, tapi yang membuat dia sedih adalah apa ya, kepedulian, budi pekerti yang masih kurang. Rasa-rasa itu menjadi PR kita bersama ya kali ya. Jadi Iya, kayaknya itu bukan cuma menjadi PR untuk anak-anak sekolah, iya, bahkan kita sebagai orang dewasa pun kayaknya krisis hal-hal itu gitu. iya, betul. Iya kan ya. Soal itu cuman kayaknya di Manado tuh masih belum separah itu kali ya. Iya, betul. Kalau di Manado Belum ya separah benar, itu. kalau kita ya belum separah itu, kecuali di kota-kota besar itu kayak agak sedikit parah gitu soal itu. Cuman kita nggak bisa untuk membandingkan itu. Yang bisa kita bandingkan dari diri kita sama orang sekitar Iya. gitu. Nah mungkin next pertanyaannya gitu. Tadi kan soal perilaku gitu. Nah mungkin ada nggak kira-kira apa namanya pesan gitu sebagai generasi muda, kan kita generasi muda gitu, generasi muda lah generasi yang produktif, sama kayak Jokowi bilang bahwa kita adalah generasi emas, generasi yang produktif sekali gitu. Gimana menurut Kak Pris, gimana sebagai anak muda harus melakukan apa di masa dia muda di dunia pendidikan gitu, secara luas ya, secara umum ya gitu, apa yang anak muda harus berbuat di zaman dia produktif sekarang di dunia pendidikan gitu, kira-kira apa? Eh, Kalau bicara apa yang harus dilakukan anak muda, sebenarnya bukan bermaksud menggurui atau apa, tapi memang karena kegiatan saya di organisasi di mana itu sangat sangat mempengaruhi lah, dari karakter, dari kalau misalnya dulu masih malu-malu bercerita di depan umum atau apa. Nah, pas ikut organisasi langsung mulai ada sedikit keberanian. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kan kebanyakan cuman mesti suka bergaul, tapi nah ada, kalau mau bilang kata kasarnya, nah ada manfaat begitu kan, cuma nongkrong, tapi ada baiknya kan kita sebagai anak-anak muda untuk memanfaatkan waktu kita yang masih muda ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Sama kalau misalnya ini menjadi relawan di Ginting Manado, mengajar kepada anak-anak, salah satu saran untuk menjadi anak muda yang benar-benar bermanfaat, karena kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat, Kak, kalau menurut kita. Jadi singkat saja, masih jawaban saya ya, kalau menjadi anak muda yang bermanfaat di zaman ini. Berarti yang harus dilakukan anak muda semasa muda adalah harus menjadi manfaat bagi orang lain, benar ya Kak ya? Ya, betul. Ya, oke. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikut, Kak, menurut Kak Pris sendiri, kira-kira Kak Pris kapok nggak ikut kelas mengajar ulang? Ini jawaban pribadi ya, ini jawaban pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Jawaban saya tentunya nggak bisa mukapok. Orang memang harus kita pakai bahasa Manado aja, memang mesti karena tadi kita bilang anak muda mesti bermanfaat ya, orang mesti nimbolek kapok nih, malah mesti apa namanya, mesti berusaha menumbuhkan orang rasa untuk terus mengajar kepada anak-anak, karena kan tidak mungkin anak-anak itu kedepannya ketika mereka sukses kan, mereka juga pasti akan ingat kita kan, oh ini Kak ini yang waktu itu pernah pernah ngajarin saya pada waktu itu di sini di Dinding Manado, ada Kak Pris, ada Kak Victor. Nah itu mereka kan pasti akan selalu mengingat kita di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika orang ada di dalam kehidupan, nah setiap lembaran yang orang lewati pasti ada orang di lembaran itu. Dan orang pasti akan mengingat-ingat orang terus. Jadi kemudian orang
akan menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam dorong kehidupan. Makanya orang nih mulai bosan-bosan untuk terus mengajar kepada mereka. Nah, kemudian kalau misalnya ada kesempatan lagi, memang masih suka mau mengajar di dinding anak-anak yang di bawah naungan dinding nado. Karena seseru itu memang. Karena selain berbagi pengetahuan, tapi juga mendapat pengetahuan baru di cara mengajar anak-anak, begitu Kak. Oke, kayak ada satu ketambahan pertanyaan, tiba-tiba kayak ingat. Nah, kira-kira ada nilai hidup nilai hidup yang Kak Pri secara pribadi tangkap dan dapatkan enggak ketika melihat mereka adik-adik dinding, mereka belajar, kira-kira ada pengalaman atau nilai hidup yang Kak Pri dapatkan secara pribadi yang saat itu muncul dan pengen mau dipegang terus gitu? Ada kira-kira? Sebenarnya ketika mengajar kepada anak-anak yang ada di dinding nado, kalau misalnya nilai-nilai hidup lebih ini sih Kak, lebih ke bersyukur karena kadang orang yang dapat pendidikan yang lebih layak, yang sampai semua selesai S1 pun kadang masih suka nak serius, nak fokus, masih suka kesana kemari, tapi mereka yang kalau mau bilang ada keterbatasan untuk belajar, dan mereka sangat semangat. Nah, kemudian itu yang menjadi pelajaran bahwa ternyata orang seberuntung itu. Kita seberuntung itu bisa mendapat pendidikan yang layak sampai boleh akhirnya nanti akan menyelesaikan S1. Begitu sih, Kak. Keren. Kita banyak belajar sih dari sharing-sharing Kak Pri. Kita banyak belajar soal menjadi orang yang bermanfaat lewat kehidupan kita, terus jadi anak muda yang harus terus proaktif juga gitu. Nah, ini pertanyaan sangat terakhir. Pertanyaan terakhir. Biasanya kalau sebelum kita mengakhiri live gitu, biasanya kita akan minta sepatah dua kata gitu. Soal apa? Soal gini. Kan nanti live kita ini akan kita post di YouTube ya Kak ya. Untuk menjadi jejak digital yang akan selalu ada kapanpun gitu. Nah, Kak Pris dipersilakan kesempatannya untuk mengatakan sesuatu buat Kak Pris yang 5 tahun mendatang. Jadi misalnya gini, di 5 tahun mendatang, Kak Pris yang 5 tahun mendatang akan melihat video ini gitu. Kak Pris yang 5 tahun mendatang akan melihat video ini. Nah, kira-kira apa menjadi pesan Kak Pris yang di tahun 2023 kepada Kak Pris yang ada di 5 tahun mendatang ketika dia melihat video ini? Itu pertanyaan terakhir. Silakan Kak. Kalau kemudian 5 tahun ke depan saya kemudian melihat kembali video ini, sebenarnya ini yang pertama kali saya memberanikan diri untuk berbicara sharing-sharing begini, karena sebelum-sebelumnya masih gugup, sampai detik ini masih gugup. Tapi kalau kemudian 5 tahun ke depan melihat video ini, tentunya sangat berterima kasih kepada Kak Victor dan teman-teman pengurus dinding Manado karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, karena ada di live dan nantinya akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh orang-orang atau mungkin adik-adik yang saya ajari waktu itu. Nah, tentunya sangat berterima kasih kepada Kak dan Dinding Manado karena secara tidak langsung, karena ini kita so gugup sekali, biasa begini, tapi ini kita berusaha mesti boleh berbicara dengan Kak, sharing-sharing pengalaman, walaupun masih terbata-bata dalam penyampaian, mungkin ada yang tidak dimengerti, tapi sedikit bangga dengan diri sendiri karena boleh berbagi dengan Kak dan anak-anak dinding Manado. Nah, itu sih Kak dari kita. Kalau misalnya melihat video ini 5 tahun ke depan, pasti yang pertama tertawa dulu sih Kak, karena ternyata
dari semua keraguan yang ada dalam tapi diri, hari ini boleh tersalurkan di dinding Manado. Jadi terima kasih kepada teman-teman di Manado, adik-adik di Manado yang mungkin nanti akan melihat video ini. Kalian luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kak Pris. Ini sedikit sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan dari Kak Evo. Kak Evo ada tanya soal, Kak mau tanya kalau mau apa nih, kalau memang ada niat mau bantu mengajar adik-adik itu syaratnya lulusan apa? Nah, sebenarnya tidak ada persyarat lulusan. Nah, kita semua dari berbagai genre. Bahkan ada anak sekolah pun pernah ngajar. Anak SMP, SMA, anak kuliahan, anak kerjaan yang sudah kerja, bahkan pernah ada suster juga ngajar, tokoh-tokoh agama juga pernah ngajar. Kemarin sempat kedatangan relawan pendeta juga yang datang juga ngajar. Jadi tidak ada syarat kelulusan sih Kak. Buat Kak Evo datang aja. Yang terpenting cuma satu, luangkan waktu untuk ngasih ajar mereka. Dan niat aja dengan sih, sengaja datang di kelas mengajar. Itu aja sih sebenarnya sih Kak. Jadi tidak ada syarat-syarat apa-apa ya, embel-embel harus ini harus itu. Tenang aja, datang saja. Terus ada juga yang khawatir kayak gini, kita mau ajar apa ya? Tenang, di sana tuh sudah siapkan materinya. Kayak kemarin Kak Pris kan sudah ada materinya kan? Iya betul. Jadi Kak Pris tinggal menyampaikan dan menambahkan aja materi yang ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau mau datang aja. Tugasnya teman-teman atau tugasnya kakak-kakak itu cuma mendampingi. Soal materinya sudah disiapkan pengurus. Jadi tugasnya tinggal mendampingi aja sih, ada untuk belajar, itu aja sih. Jadi tidak ada syarat apa-apa. Mau itu berpendidikan tidak berpendidikan, sebenarnya kita tidak peduli sih. Yang kita pengen niat aja Kak, niat. Yang kita pengen adalah niat gitu, niat hati untuk mau berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak Kak Pris untuk sharing-sharingnya, walaupun tidak terlalu lama. Terima kasih, sangat bermanfaat, sangat diberkati juga buat teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa besok kita ada kelas mengajar jam 1 siang seperti luar biasa di lantai 3 Pasar Bersehati. Dan memang ada yang spesial karena kita masih menyambut kemerdekaan. Jadi akan ada sedikit lomba-lomba 17-an yang akan kita buat antara kakak relawan bersama adik-adik dinding. Jadi bakalan seru besok, bakalan asik, bakalan meriah besok. Jadi kakak relawan jangan lupa datang. Kak Pris kalau ada waktu besok jangan lupa datang kelas mengajar juga. Ya, dan juga hari Minggu dan hari Minggunya kita ada kegiatan ngaji. Jadi ada beberapa anak-anak yang akan dilatih untuk mengaji itu di lantai 2 di masjid. Jadi bagi kakak relawan yang muslim punya kerinduan untuk mengajar ayat-ayat Qurannya atau ayat-ayat sucinya, bisa datang dan bantu kita untuk mengajarkan nilai-nilai agama atau ayat-ayat kepada adik-adik kayak gitu. Itu di hari Minggu jam 4 sore. Ya, sekelas info aja. Dan mungkin terakhir, terima kasih banyak Kak Pris. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia join live kita gitu. Dan nanti kita akan ketemu lagi di Bercerita dengan Dinding episode berikutnya di minggu depannya dengan pastinya kakak relawan yang berbeda. Terus nanti kalau ada kakak relawan yang Kak kita pengen cerita gitu tentang kita pengalaman, silahkan DM aja, DM ke Dinding. Nanti kita akan coba diskusikan. Selalu membuka pintu. Kita akan selalu membuka pintu, teman-teman juga akan selalu buka pintu kalau ada relawan yang pengen mau sharing. Kak, kita mau sharing sesuatu nih sama komunitas Dinding. Silakan DM aja di Dinding, nanti kita akan bantu untuk follow up. Gitu. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di live IG minggu depannya, di episode yang menarik juga minggu depannya. Terima kasih Kak Pris. Makasih banyak Kak Victor. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam.